Perlu kami sampaikan bahwa di Kementerian Desa, Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau disingkat BPI, itu mendapatkan mandat untuk menyusun berbagai alternatif kebijakan. Mendapatkan mandat untuk menyampaikan berbagai data dan informasi, diberi mandat juga untuk mendasarkan seluruh kegiatan dari kementerian itu yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan data. Ya. Kemudian mandat untuk menyusun kebijakan-kebijakan jangka menengah dan jangka panjang dari Kementerian Desa, serta mandat untuk meningkatkan inovasi bagi pembangunan desa, transmigrasi, dan daerah tertinggal. Nah, ada komponen penting, salah satu inovasi yang sudah disusun oleh Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, yaitu Bapak Halim Iskandar. Kita sering menyebutnya sebagai Gus Halim, yaitu yang paling boleh dikatakan dalam pandangan kami paling kuat adalah SDGs Desa. SDGs Desa ini upaya untuk melokalkan SDGs di level global, tujuan pembangunan berkelanjutan di level nasional untuk bisa diimplementasikan sampai ke level desa. Nah, SDGs Desa ini sendiri memiliki akar di dalam internal Indonesia, yaitu dari berbagai pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi banyak aspek atau seluruh aspek yang ada di dalam SDGs Desa, ada 18 tujuan SDGs Desa, itu sebetulnya sudah termaktub di dalam pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Gus Halim sendiri pernah menuliskan hal ini di dalam kompas.com tentang desa dan konstitusi, yang di situ menunjukkan bagaimana SDGs Desa itu berupaya mengimplementasikan Undang-Undang Dasar 1945. Dan tentu saja di dalamnya adalah implementasi dari tujuan-tujuan di dalam Undang-Undang Desa, karena memang basis dari seluruh kegiatan di Kementerian Desa, basis dari seluruh kebijakan terhadap desa itu memang ada pada Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Nah, kemudian pada tahun 2020 itu diundangkan Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020, yang itu berisi mengenai pedoman untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Ada hal yang menarik di sana. Selama ini tahapan dari pembangunan dimulai dari perencanaan, namun gagasan dari Menteri Desa pada saat itu, Gus Halim, kita mulai dari pendataan. Makanya di sana ada 4 tahapan, yaitu dari pendataan, kemudian ke perencanaan, kemudian ke pelaksanaan, dan terakhir adalah evaluasi. Tentu saja dalam hal ini untuk pendataan itu merujuk kepada SDGs Desa. Sebetulnya sejak disampaikan oleh PBB di tahun 2016, SDGs Desa sudah mengalami berbagai kritik maupun berbagai saran dan perbaikan. Salah satu yang disebut sebagai kritik misalnya, apakah SDGs Desa tidak akan condong ke kanan atau condong ke neoliberal gitu. Tapi sekaligus ada kritik, apakah SDGs Desa tidak condong ke kiri atau condong ke komunis gitu. Kementerian Desa melihat bahwa keunggulan dari SDGs Desa itu adalah berorientasi pada tujuan. Dan yang menarik adalah tentang bagaimana perkembangan desa di seluruh dunia. Di tahun 50-an itu sempat muncul buku yang berisi jalan-jalan
menuju ke kemodernan. Jadi berbagai tahapan, berbagai jalur dari desa menuju kemodernan. Itu ditulis oleh Barrington Moore Junior, yang di sana ada 4 jalan. Ada jalan kapitalisme, kemudian ada jalan sosialisme, komunisme, ada jalan fasisme, dan ada jalan bagi negara-negara yang dari dunia sedang berkembang. Nah, ternyata seluruh ujung dari jalan itu adalah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa, berusaha untuk menghilangkan kemiskinan dari desa, berusaha untuk meningkatkan fasilitas-fasilitas ekonomi, kesehatan, kemudian fasilitas-fasilitas publik yang lain yang ada di desa. Artinya apa? Keunggulan dari SDGs yang kemudian turun sampai ke SDG desa adalah berorientasi pada tujuan. Ini yang bisa menyatukan berbagai pemikiran, baik pemikiran yang kanan, yang kiri, yang atas, top down maupun yang bottom up dari bawah. Asal semuanya sama satu tujuan, maka SDG desa bisa digunakan.